Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan amalan yang paling utama. Salat merupakan amalan yang paling afdal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka beliau SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ketika seorang hamba menunaikan salatnya bagus, maka sungguh dia beruntung, sungguh dia sukses. Karena ketika salatnya bagus, maka amal-amal yang lain itu akan bagus. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sungguhnya amal yang pertama kali akan dihitung, akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya benar, salatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, ia menjadi orang yang beruntung, ia menjadi orang yang sukses, ia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Namun apabila salatnya rusak, salatnya tidak benar, salatnya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, di hari kiamat kelak dia akan menyesal, di hari kiamat kelak dia akan merugi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk memperhatikan salat kita. Bahkan kita sering dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat jalan terus, maksiat jalan terus, berarti salatnya perlu dikoreksi. As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisir Rahman, beliau katakan bahwa seorang ketika menunaikan salat, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, salatnya dalam keadaan khusyuk, maka hatinya akan bersinar, jiwanya akan bersih, imannya akan bertambah, dan dia kuat untuk beramal saleh. Dia berkurang untuk beramal keburukan, bahkan amal keburukan sirna darinya. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kita ambil dari buku Sifat Salat Nabi Sayyidina Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Bab yang pertama terkait dengan masalah persiapan sholat. Poin yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat. Poin yang pertama menghadap ke arah kiblat. Rasulullah SAW ketika menunaikan sholat fardu atau ketika beliau SAW menunaikan sholat sunnah, maka beliau sholat menghadap ke arah kiblat. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat Muslim. Kemudian sahabat tersebut menunaikan sholat. Sholat sahabat tersebut cepat sekali, ekspres, tidak tumanina, rukunya tidak tumanina, sujudnya tidak tumanina, duduk di antara sujudnya tidak tumanina. Setelah selesai menunaikan sholat, sahabat tersebut datang kepada Rasulullah SAW yang mengucapkan salam, dan beliau menjawab salamnya. Maka kata beliau SAW, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu, sesungguhnya kamu belum menunaikan sholat yang sebenarnya. Akhirnya sahabat tersebut menunaikan sholat yang dua kalinya, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Datang lagi kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam pada beliau. Beliau pun menjawab salamnya. Kata Rasulullah SAW, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu, sesungguhnya kamu belum menunaikan sholat. Sampai sahabat tersebut menunaikan sholat 3 kali. Ya. Kemudian sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka beliau SAW bersabda, idza qumta ila sholat fasbiru, summa istaqbil qiblah fakabbir. Apabila engkau hendak menunaikan sholat, fasbiru wudu, maka wudulah dengan sempurna, wudulah dengan benar. Ini penting sekali ya. Ketika kita wudu, hendaknya wudu dengan benar, wudu dengan sempurna. Dari zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang berwudu, ya, sementara bagian kakinya seukuran kuku tidak tersentuh oleh air, tidak terbasuh oleh air. Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang laki-laki zaman Rasulullah SAW ketika berwudu, bagian kakinya tidak terbasuh oleh air seukuran uang dirham, kain uang dirham. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Kembali lagi ke hadis, idza qumta ila shalah fasbighul wudu, apabila engkau hendak menunaikan sholat, maka sempurnakan wudu engkau. Summa istaqbil qiblat, kemudian engkau menghadap ke arah kiblat, fakabbir, lalu bertakbir. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kita menunaikan sholat, ya, maka hendaknya kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kana ahyanan idza arada an yatawwa ala naqatihi istaqbala bihal kiblat fakabbara. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan juga yang lain-lain, bahwa Rasulullah SAW terkadang melakukan sholat sunnah, sholat witir, sholat duha, ataupun sholat yang lainnya, ya, anaqatihi, di atas kendaraannya, di atas untanya. Maka beliau SAW menghadap ke arah kiblat, lalu beliau SAW bertakbir.
Summa shalla haitsu wajahu rikabu. Kemudian Rasulullah SAW salat dengan menghadap ke arah hewan tunggangannya, menghadap. Jadi ketika awal menunaikan mulaan salat di atas kendaraan, maka beliau berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Ya. Nanti ketika kendaraan yang mengarah paling dari kiblat, ke arah kanan dari kiblat, ke arah kiri dari kiblat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengikuti arah kendaraan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita ketika menunaikan sholat berusaha semaksimal mungkin untuk menghadap arah kiblat. Arah kiblat bisa kita ketahui dengan berbagai cara, ya, dengan adanya arah angin, dengan adanya sinar matahari, ya, atau kita juga bisa bertanya kepada orang tentang arah kiblat. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, adanya kompas, ya, adanya aplikasi, ya, arah kiblat, ya, di HP kita bisa manfaatkan arah kiblat tersebut. Kalau kita berada di sebuah tempat, ya, kita berada di sebuah tempat, ya, misalkan di gunung, ya, atau tempat apa saja, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui arah kiblat, tapi kita, ya, tidak mendapatkan informasi tentang arah kiblat, ya, maka kita berijtihad, kita bersungguh-sungguh, ya, kecenderungan kita ke arah kiblat itu mana, ya, begitu. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin, ya, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan atau dalam suatu pasukan tempur. Fasobana ghaimun, maka, ya, kami diselimuti oleh mendung yang sangat gelap sekali. Fatahayna wa ikhtalafna fil qiblah, sehingga kami bingung untuk menentukan arah kiblat. Bahkan di antara kami itu saling berselisih di dalam menentukan arah kiblat tersebut. Maka di sini disebutkan bahwa, ya, kami sholat mengikuti pendapat masing-masing. Ya. Di antara kami ada yang membuat garis, ya, di hadapannya supaya nanti ketahuan arah kiblat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di kami sholat di malam hari. Kemudian ketika asbahna, ketika pagi hari, nadarna, kami melihat garis tersebut, ya. Fa idza nahnu shalaina ala ghairi qiblah, ternyata kami sholat bukan menghadap ke arah kiblat. Maka kami mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah, dan kami, ya, tidak perintahkan untuk mengulangi sholat kami. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah berdiri. Ya, berdiri. Ketika kita menunaikan sholat, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka kita diperintahkan untuk berdiri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu dengan tenang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun terkadang kita ketika menunaikan sholat tidak bisa melaksanakan sambil berdiri. Disebabkan karena sakit atau disebabkan karena yang lain. Maka agama Islam ini agama yang mudah. Agama Islam ini memberikan rukhsah, keringanan kepada kita ketika kita tidak mampu menunaikan sholat sambil berdiri, maka kita bisa menunaikan sholat sambil duduk. Disebutkan dalam
sebuah riwayat hadisnya Tirmidzi dan juga Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil duduk ketika beliau mengalami sakit yang mengakibatkan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menunaikan salat sambil duduk ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini pernah suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana beliau terkena penyakit wasil, terkena penyakit ambeien. Ya, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana sholatnya? Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Daud dan juga Ahmad. Imran bin Husain berkata, kanat bi bawasir. Saya pernah mengalami wasil. Saya pernah mengalami penyakit ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya terkena penyakit ambeien, bagaimana salat saya wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Fa lam tastati' fa qa'idan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ketika seorang tidak bisa menunaikan salat sambil berdiri. Fa lam tastati' fa qa'idan. Apabila engkau tidak bisa menunaikan salat sambil berdiri, susah kau tegakkan salat sambil berdiri, faqa'idan, maka salat sambil duduk. Ya, salat sambil duduk. Ya. Fa lam tastati' fa'ala janbin. Kalau engkau ternyata tidak bisa menunaikan salat sambil berduduk, maka salat sambil apa? Berbaring. Ya, inilah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita menunaikan salat. Hadirin dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita menunaikan salat sambil berdiri itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik dibandingkan menunaikan salat sambil duduk. Ya. Kenapa demikian? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Barang siapa yang menunaikan salat sambil berdiri, maka ia lebih utama. Barang siapa yang menunaikan salat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka bagi yang mendapatkan pahala setengah salat sambil berdiri. Hadirin dan amat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih terkait dengan ketentuan salat sambil berdiri atau sambil duduk. Suatu hari Rasulullah SAW sakit, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat menunaikan salat. Jika sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam jadi imam menunaikan salat sambil duduk. Ya. Di belakang beliau itu para makmum dari kalangan para sahabat menunaikan salat sambil berdiri. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada para sahabat, berikan isyarat pada para sahabat agar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil apa?
sambil duduk. Ya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, in kittum anifan nataf'aluna fi'la faris wa rum yakumununa ala mulukikum wa hum qu'ud. Tadi hampir saja kalian melakukan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka sedangkan raja-raja mereka dalam keadaan duduk. Fala taf'alu, maka janganlah kalian mengerjakan seperti itu. Sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka kalian ruku. Ya, apabila imam bangkit dari ruku maka kalian bangkit dari ruku. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam salat sambil duduk maka hendaklah kalian sebagai makmum salat sambil duduk pula. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, dalam kitab ini disebutkan salat di atas perahu. Salat di atas perahu. Jadi ketika kita menunaikan salat di atas perahu atau kita menunaikan sholat di atas kendaraan yang lain, di atas pesawat, atau ketika kita menunaikan sholat di atas gitar, di atas kereta, itu bagaimana? Suatu hari Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang terkait dengan sholat di atas perahu. Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau ketika kita menunaikan sholat di atas perahu? Maka Rasulullah SAW bersabda, sholli fiha qa'iman. Sholatlah engkau di dalam perahu itu sambil berdiri. Illa an takhafal gharq, kecuali engkau khawatir tenggelam. Ini hadis riwayat Tabrani, Bazar, Musamad dan Baihaqi. Di sini sanadnya sahih. Dari sini kita bisa mengambil faedah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menunaikan sholat kendaraan sambil berdiri, maka tunaikan sambil berdiri. Misalkan di pesawat, jika pesawatnya Saudi Airlines itu ada musolanya, musola di bagian belakang. Sholat bagian belakang cukup untuk kira-kira 3 orang. 3 orang. Kita bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, kita laksanakan sholat sambil berdiri. Tentunya ketika pesawat tersebut sedang stabil, maka kita bisa laksanakan sholat sambil berdiri. Kalau kita tidak bisa menunaikan sholat sambil berdiri, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kita laksanakan sholat sambil duduk. Rasulullah SAW juga pernah menunaikan sholat sambil duduk jika ada udzur di situ. Itu ketika di situ ada alasan syar'i. Walamma sanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan musallahu ya'tamidu alaihi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah juga ketika usia senja sakit-sakitan, maka beliau Rasulullah SAW menunaikan sholat sambil duduk. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang sangat mudah sekali. Bahkan pada mata Allah Subhanahu wa taala boleh juga ketika kita
sholat, ya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya, bersandar, ya, karena kita nggak stabil, ya, duduk nggak stabil susah, berdiri nggak stabil susah, maka kita bersandar pada tiang atau bersandar pada kursi atau bersandar pada apa saja, ini diperbolehkan. Karena ketika Rasulullah SAW berumur sudah senja, kemudian beliau SAW gemuk, maka beliau memasang tiang tempat sholatnya sebagai sandaran beliau SAW ketika berdiri, ya, ketika berdiri dalam sholat beliau SAW. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat adalah sholat lail, ya, sholat malam. Bagaimana sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah beliau SAW menunaikan, ya, sholat malam, sholat tahajud sambil berdiri, ataukah beliau SAW menunaikan sholat tahajud sambil duduk? Disebutkan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam sambil berdiri cukup lama sekali. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang juga menunaikan salat malam sambil duduk cukup lama sekali. Kalau kita buka riwayat yang lain, kitab Riyadhus Shalihin bab tentang mujahadah, ada seorang sahabat pernah sholat malam bersama dengan Rasulullah. Sahabat itu namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, sholat malam secara berjamaah. Dari sini para ulama mengatakan sholat malam secara berjamaah, sholat tahajud secara berjamaah diperbolehkan, namun kadang-kadang saja, tidak secara terus-menerus. Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Hudzaifah pernah menunaikan sholat tahajud dengan Rasulullah SAW. Di rakaat yang pertama, setelah Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, maka beliau membaca surat. Apa yang dibaca beliau? Itu surat Al-Baqarah. Sampailah pada ayat yang ke-100. Maka dalam hadis Hudzaifah, semoga Rasulullah SAW ini ruku. Jadi Hudzaifah mengharapkan sekali Rasul ruku, dan sudah panjang dibacaan surat Al-Baqarah sampai 100. Ternyata beliau SAW meneruskan bacaan hingga beliau menyelesaikan surat Al-Baqarah tuntas. Berapa ayat? 286 ayat. Dalam hati Hudzaifah inginkan masuk ruku. Ternyata Rasulullah SAW tidak ruku, melanjutkan bacaan surat yang beliau baca. Itu beliau membaca surat An-Nisa. Berapa ayat? 176 ayat. Setelah selesai surat An-Nisa, ya, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi membaca surat Al-Imran 200 ayat. Satu rakaat sudah 7 juz lebih. Ini menunjukkan bahwa memang beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, ya, panjang, berdirinya panjang juga, ya, masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Walailan tawilan qa'idan, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah menunaikan sholat malam dalam keadaan duduk panjang juga. Ya. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika
membaca suratan qa'iman dalam keadaan berdiri, maka ruku dalam keadaan berdiri. Ketika membaca suratan, termasuk juga Al-Fatihah tentunya di sini. Fatihah kemudian suratan, ya. Beliau dalam keadaan duduk rakaat qa'idan, ruku juga dalam keadaan apa? Duduk. Ya. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah dicontohkan Allah Subhanahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, salat dengan menggunakan sandal. Ya. Salat dengan menggunakan sandal. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana yaqifu hafiyan ahyanan wa muta'aliyan ahyanan. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dalam keadaan tanpa sandal, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat ya menggunakan sandal. Ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di masjid-masjid kaum muslimin sekarang berbeda dengan masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantainya yang berupa pasir, berupa tanah, sehingga bisa kita menunaikan salat ya menggunakan sandal. Masjid-masjid kaum muslimin sekarang kan berupa lantai keramik kemudian karpet ya, sehingga kita tidak bisa menunaikan salat menggunakan sandal. Kita bisa praktekkan ketika di luar ya ruangan ya, kita menunaikan salat misalkan pada saat kita sedang camping ya, di gunung ya, kita bisa gunakan sandal kita ya, pada saat kita sholat. Atau kita sedang ya camping di pantai ya, maka kita bisa menunaikan sholat menggunakan sandal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas na'lai aw liyahhuma baina rijlaihi." Ya. Apabila seorang menunaikan sholat, maka hendaklah menggunakan dua sandalnya atau ia melepas dua sandalnya diletakkan ya di antara kakinya, di hadapan kakinya. Wala yu'dhi biha ghairah, maka janganlah ia mengganggu orang-orang lain. Pada baca Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dengan sandal ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisih orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Ya. Wa la yaqafihim. Selisilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ketika mereka menunaikan salat tidak mengenakan sandal dan juga tidak mengenakan khuf, sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, nah kita bisa mengambil faedah bahwa memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW menyelisih orang-orang Yahudi dalam hal apa? Dalam banyak hal. Di antaranya yang pertama adalah masalah akidah. Dalam masalah akidah, seperti Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena kelakuan orang-orang Yahudi, ya mereka ya menjadikan tempat kuburan mereka dijadikan tempat ibadah. Ya. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah pun demikian, kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Masalah sholat misalkan, ya masalah sholat, ya kita menggunakan sandal. Gitu. Kemudian dalam masalah puasa, ya masalah puasa itu terkait dengan sahur, ya kita diperintahkan untuk ya mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika mereka berpuasa, ya sahurnya cepat-cepat, mengawalkan sahur. Yang mengawalkan sahur, kita perintah untuk mengakhirkan sahur. Ya. Sedangkan mereka ketika berbuka, ya, ketika mereka berbuka itu mereka menunda buka sampai ya waktu Isya. Makanya Rasulullah SAW
ya memuji orang-orang yang segera melaksanakan buka puasa. Ketika masuk buka puasa, kemudian segera menyantap makanan, segera berbuka. Itu ujar Rasulullah SAW. La yazalun nas bi khairin ma ajal fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebajikan ketika mereka ya bersegera dalam berbuka. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala, 5 poin ya terkait dengan masalah persiapan salat. Terakhir yang keenam, anjuran untuk memasang sutra. Anjuran untuk memasang sutra ketika kita menunaikan salat. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik salat wajib maupun salat sunnah. Jadi sutra itu adalah suatu yang diletakkan di hadapan orang yang sholat. Ya, sutra itu bisa berupa ya tiang, ya. Bisa juga sutra itu berupa tombak tegakkan di hadapan orang sholat. Sutra itu bisa juga tembok, ya. Nah, itu jadikan sutra. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka telah menunaikan sholat wajib, kemudian mereka berzikir, lantas setelah itu mereka menunaikan sholat ba'diyah, mereka menunaikan sholat ya sunnah itu ya di hadapan Rasulullah, di hadapan tiang-tiang. Ya. Dan Rasulullah SAW pun mempraktekannya. Ya. Karena Rasulullah SAW yakif qariban min sutra. Rasulullah SAW ketika menggunakan sholat berdiri dekat sutra, ya. Kemudian fakana bainahu wa bainal jidar salah satu adra, di mana jarak antara beliau dengan pembatas di depannya itu kira-kira tiga hasta. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ya memerintahkan kita agar kita menggunakan sholat di hadapan sutra. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya perintah ini adalah sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah. Artinya ketika kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih utama. Kata Rasulullah SAW, la tusalli illa ila sutratin. Janganlah kalian salat tanpa memasang sutra. Ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan persiapan sholat yang diambil dari kitab Sifat Salat Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Kalau ada tambahan ataupun ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan atau materi sholat secara umum, silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diriwayatkan tentang sahabat yang berselisih arah kiblat. Saya mau tanya, apakah pada waktu itu belum turun hadis tentang safar? Karena di hadis itu kan salah satu di antaranya ketika kita safar harus menunjuk seorang imam. Dan imam itu mungkin yang perlu menetapkan arah kiblat. Atau mungkin ada riwayat lain tentang itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat berselisih masalah arah kiblat ini maksudnya ada sebab. Sebabnya karena mendung, karena gelap, sehingga mereka bingung menentukan arah kiblatnya. Tapi pada saat itu arah kiblat itu sudah ditentukan. Cuma karena satu kasus ya, sehingga mereka bingung menentukan arah kiblatnya. Ya, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan aw sariyah, atau suatu pasukan tempur. Fa asabana ghaimun,
Jadi ketika mereka berada di suatu tempat, ya, maka mereka diselimuti mendung yang gelap sehingga mereka tidak mengetahui arah kiblat. Ya, misalkan seseorang, ya, naik gunung, ya, di atas salju, di atas gelap, nggak tahu tentang arah kiblatnya gitu, ya, nggak tahu tentang arah kiblatnya gimana. Gitu. Ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Fatahaina, sehingga kan para sahabat itu bingung, ya, gelap, nggak tahu arah kiblatnya mana. Tapi sebelumnya mereka sudah tahu tentang arah kiblatnya, sudah jelas arah kiblatnya. Cuma karena mendung itulah mereka tidak mengetahui arah kiblat. Ya, sehingga fakhtalafna fil kiblat, kami berselisih menentukan arah kiblat tersebut, sehingga para sahabat, ya, menunaikan sholat berdasarkan arah kiblat masing-masing. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke situ gitu. Ini berdasarkan ijtihad para sahabat masing-masing, sampai ada di antara mereka sengaja membuat garis, ya, membuat garis untuk mengetahui kebenaran arah kiblat itu ketika esok hari. Begitu Pak, demikian. Yang saya tanyakan fungsi imam di sini Pak Ustaz. Waktu kita safar kan, itu yang sebenarnya menentukan untuk semua kelompok itu. Apalagi ini tentara, gitu. Tentara harusnya kan sudah ada komandannya. Iya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan fungsi imam ketika safar? Ini memang penting sekali. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, apabila kalian dalam perjalanan, ya, kemudian, ya, 3 orang, ya, maka hendaklah kalian mengangkat imam di antara kalian, ya, maka di antara kalian hendaknya mengangkat imam, ya. Kenapa? Karena mengangkat imam ini penting sekali untuk menentukan, ya, perselisihan yang terjadi di antara mereka, ya, atau menentukan kebijakan-kebijakan yang lain, ya, menentukan kebijakan-kebijakan yang lain, ya, sehingga kita harus patuh terhadap imam tersebut, ya, patuh terhadap imam tersebut. Lalu bagaimana di sini, ya, bagaimana dengan hadis di sini? Apakah ada imamnya atau tidak? Ya? Apakah hadis ini turun sebelum hadis yang tadi? Perintah ada imam, Allah a'lam bishawab. Ini potongan dari hadis, ya, yang saya belum tahu gitu, ya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Iya. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan seorang sholat sendirian, ya. Seorang sholat sendirian apakah pakai sutra atau tidak pakai sutra. Kemudian yang kedua, sholat menggunakan sajadah-sajadah yang dimiringkan, itu bagaimana? Untuk pertanyaan yang pertama, hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, sholat sendirian dianjurkan untuk mengenakan sutra. Sholat sendirian dianjurkan untuk mengenakan sutra. Jika sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, maka, ya, dianjurkan depan imam itu dipasang sutra. Adapun makmum shaf yang pertama, sutranya adalah imam. Kemudian makmum shaf yang kedua, sutranya adalah shaf yang pertama. Makmum untuk, ya, shaf yang ketiga, sutranya adalah shaf yang kedua. Begitu aja terus.
Nah, untuk yang sholat sendirian, untuk sholat yang sendirian ini ya tetap dianjurkan untuk menggunakan sutra. Seperti kita misalkan menunaikan sholat qobliyah, qobliyah zuhur atau qobliyah maghrib, ini tidak ditekankan boleh qobliyah atau tidak. Coba dia zuhur misalkan, ala kuliah sholat rawatib gitu, maka dianjurkan untuk menggunakan sutra. Kita bisa sholat ya di hadapan kita adalah tiang-tiang masjid. Kita juga bisa sholat ya di hadapan kita adalah ya, dinding dari masjid ya. Atau kita bisa juga sholat ya di hadapan kita adalah orang yang sedang menunaikan sholat. Nah, itu dijadikan sebagai sutra. Begitu pula dengan ya sholat yang lain seperti misalkan ya sholat duha ataupun sholat malam, maka dianjurkan kita menggunakan sutra. Ingat, ini sifatnya anjuran. Disebutkan di dalam sebuah hadis, di sini disebutkan riwayat Imam Ahmad, kana ahyanan natahayar shalah indal ustuna allati fi masjidihi. Ya. Terkadang ya beliau sallallahu alaihi wasallam memilih ya salat dekat tiang yang terdapat di dalam masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seorang menunaikan salat sendirian di fadha, artinya tempat terbuka, maka di